Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8. Baiklah anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Untuk hari ini, di pertemuan kedua tentang sholat sunnah, kita akan belajar tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan secara munfarid. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak akan mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Apa saja itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah? Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan ketika 1 Syawal setelah kita 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sholat Idul Adha dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Untuk yang ketiga, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, sholat sunnah ya, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan. Tentunya ini dilaksanakan ketika kemarau tiba, kemarau panjang ya. Yang keempat adalah sholat gerhana matahari, sholat kusuf. Yang kelima, sholat gerhana bulan, sholat khusuf. Jadi 5 sholat sunnah ini yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tidak tepat, kurang pas kalau kita melaksanakan secara munfarid. Karena pada 5 sholat tersebut ada khutbah yang disampaikan oleh khatib setelah selesai sholat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Apa saja itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid? Kita simak selengkapnya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran peserta didik dapat memahami pengertian sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid, menjelaskan tata caranya, memberikan solusi atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Dilanjutkan dengan mendemonstrasikan sholat sunnah. Sebelum Bapak melanjutkan, perlu Bapak ingatkan bahwasanya kita belajar agama tentu tidak hanya bertujuan mendapatkan nilai yang baik, nilai ulangan baik, nilai tugas yang baik, terlebih lagi nilai rapot yang baik. Akan tetapi, setiap kita belajar agama dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi, bukannya tidak penting mendapat nilai baik, tetapi yang lebih utama adalah kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Jadi kita tidak hanya termotivasi untuk mendapatkan nilai baik, tetapi kita juga termotivasi melaksanakan, mengamalkan apa yang kita pelajari dari belajar pendidikan agama Islam. Karena apabila kita melaksanakan, tentunya itu bernilai ibadah. Itu ya anak-anak, jadi jangan fokus cuma dapat nilai, tetapi kita harus bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Oke, Bapak lanjutkan. Ya, ini dia sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Ya, sholat sunnah, Bapak ingatkan, sunnah itu memang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, berbeda dengan sholat fardu ain, sholat 5 waktu.
itu hukumnya wajib fardu ya. Apabila kita laksanakan, kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan, mendapat dosa. Untuk sholat sunnah, ini untuk melengkapi amalan-amalan yang fardu, untuk menambah amalan, menambah pahala. Jadi begitu ya. Dan sholat sunnah ini bernilai ketika kita melaksanakan yang fardu. Jadi tidak hanya kita melaksanakan sholat sunnah tapi malah meninggalkan yang fardu, ini tidak tepat. Jadi kita melaksanakan dulu, dipenuhi dulu yang fardu, baru diusahakan yang kita melaksanakan sholat yang sunnah. Itu ya anak-anak. Berikutnya, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid adalah sholat tarawih. Yang kedua, sholat witir. Yang ketiga, sholat duha. Dan yang keempat, sholat tahajud. Kelima, sholat tasbih. Apa itu sholat tarawih? Nah, sholat tarawih, sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan, setelah sholat isya sampai waktu fajar. Jadi untuk sholat tarawih ini hanya dilaksanakan ketika pada bulan Ramadan. Di bulan yang lain kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Itu ya anak-anak. Jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, sampai ada yang 36 rakaat. Perbedaan ini jangan dijadikan masalah, jangan dipermasalahkan. Ini betul semua. Kan tetapi di lingkungan kita, karena mayoritas mengamalkan mazhab Syafi'i, maka di tempat kita biasanya melaksanakan yang 20 rakaat. Jadi ketika kita menemui yang 8 rakaat, kita pun tidak menyalahkan, itu tidak salah. Yang salah apabila kita tidak melaksanakan sholat tersebut. Itu ya. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Gitu ya anak-anak. Pelaksanaannya sama dengan sholat yang lain, cuma beda di niat. Jadi 20 rakaat, 2 rakaat salam ya. Jadi dengan niat usolli sunatat tarawehi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika kita menjadi makmum, itu tinggal ditambah dengan makmum. Sholli sunatal tarawehi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Begitu ya anak-anak. Berikutnya sama dengan sholat yang lain, tidak ada yang berbeda. Ya, jadi sholat ini bisa dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid. Jadi jangan berpikir oh tarawih itu pasti berjamaah di masjid. Tidak. Jadi kalau kita ada kepentingan, ada keperluan, tidak bisa berjamaah di masjid, seperti pada masa pandemi ini, kita dapat melaksanakan sholat tarawih di rumah. Begitu ya. Jadi jangan berpikir oh sholat tarawih kalau nggak di masjid nggak usah sholat. Tidak. Jadi kita tetap bisa melaksanakan sholat tarawih. Sayang sekali kalau kita tidak melaksanakan, karena di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, amal ibadah dilipat gandakan ya. Jadi sayang kalau kita sampai melewatkan sholat tarawih. Berikutnya, sholat yang kedua adalah sholat witir, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dan secara munfarid. Sholat witir itu apa? Sholat yang dilaksanakan memiliki jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 sampai paling banyak 11 rakaat. Ya, sholat witir ini biasanya kita laksanakan ketika bulan Ramadan. Tetapi jangan beranggapan bahwasanya hanya pada bulan Ramadan saja kita melaksanakan sholat witir. Ya, tetapi di bulan-bulan yang lain kita juga disunahkan. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi sholat witir itu tidak hanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Jadi sholat witir itu dilaksanakan setiap malam, itu sunnah.
Karena fungsinya sholat witir itu sebagai sholat penutup sholat sunnah malam. Jadi sebelum fajar kita disunahkan untuk melaksanakan sholat witir. Gitu ya anak-anak. Tata cara pelaksanaannya, karena ini ganjil, jadi 3 rakaat biasanya, jadi 2 rakaat salam dan ditambah dengan 1 rakaat salam. Begitu ya. Kalau 2 rakaat salam, niatnya seperti apa? Niatnya usolli sunata minat witri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita makmum, ya tinggal ditambah. Usolli sunata minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Begitu ya. Jadi setelah niat, ini pelaksanaannya sama dengan sholat yang lain. Kalau 1 rakaat gimana? Sholli sunata rakaatal witri makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah 1 rakaat witir karena Allah Ta'ala. Berikutnya, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid juga bisa adalah sholat duha. Sholat duha itu apa? Sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiwa, waktu matahari berada di atas kepala. Ya kira-kira pukul 7 lah, pukul 7 sampai pukul setengah 11. Itu disunahkan kita melaksanakan sholat duha. Jumlah rakaatnya berapa? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, salah satu fungsinya untuk membuka pintu rezeki. Pintu rezeki. Kalian dapat melakukan sebagai tanda syukur dan untuk mengetuk pintu langit, memohon limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya anak-anak. Bagaimana sih tata cara pelaksanaan? Tata cara pelaksanaan sholatnya ini sama saja, 2 rakaat salam ya, dengan niat usolli sunatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Ini jika kita melaksanakan secara munfarid. Jika kita makmum ya, maksudnya usolli sunatat duha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikutnya sama saja, cuma di sini surat pendeknya disunahkan untuk rakaat pertama membaca surat Asy-Syam dan rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Ya, di sini ada doanya, silahkan nanti bisa dibaca-baca. Kalau perlu dihafalkan sehingga ketika kita melaksanakan sholat duha, kita bisa membaca doanya. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah milikmu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, andaikan rezekiku ada di langit, maka turunkanlah, bila di bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, bila haram maka sucikanlah, bila jauh maka dekatkanlah dengan hak. Waktu duha keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, berikanlah padaku apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Itu. Untuk berikutnya, ini ketutup ya, ini sholat tahajud. Ya, sholat yang keempat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid adalah sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Tetapi waktu utama adalah 2/3 malam, kira-kira jam 1:30 sampai jam 3 ya. Ini sunnah muakkad, sangat dianjurkan, bahkan nilai sholat tahajud itu paling utama di antara sholat sunnah yang lain. Jadi paling utama setelah kita melaksanakan sholat fardu. Begitu ya anak-anak. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu
ke tempat yang terpuji. Itu ya, jadi kalau kita sholat tahajud, insya Allah Allah mengangkat derajat kita. Pelaksanaan sholat tahajud, ini niatnya usolli sunata tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika kita makmum, tinggal ditambah di sini makmum ya, rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, 2 rakaat salam sama seperti sholat yang lain juga. Nah, ini hikmahnya cukup menarik sholat tahajud, hikmahnya banyak. Ternyata terhindar dari penyakit jasmani dan rohani, mendapat pencerahan rohani, kebersihan hati, kesucian rasa, memperoleh kebeningan dan kejernihan akal, dicatat sebagai orang yang berbuat kebaikan. Jadi wajar kalau sholat tahajud itu mulia karena waktunya sangat berat untuk kita laksanakan. Ya, godaannya berat ketika dingin, malam yang dingin, ngantuk yang mengganggu, itu salah satu dari cobaan, gangguan, sehingga nilai sholat ini sangat tinggi di sisi Allah karena begitu beratnya tantangan untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Berikutnya, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid adalah sholat tasbih. Nah, sholat tasbih, sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak tasbih. Ini bisa dilaksanakan siang atau malam hari. Bisa berjamaah, bisa munfarid. Ini dalilnya dari Anas bin Malik bahwasanya Ummu Sulaim pagi-pagi menemui Nabi SAW seraya berkata, ajarilah saya beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam sholatku. Maka beliau bersabda, bertakbirlah kepada Allah 10 kali, bertasbihlah 10 kali, bertahmid, membaca alhamdulillah ya 10 kali, kemudian memohon kepada Allah apa yang kamu hendaki. Niscaya Dia akan menjawab, ya aku kabulkan permintaanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pelaksanaan sholat tasbih di sini 4 rakaat. Jadi kalau yang lain tadi sampai 12 rakaat, bahkan sholat tarawih itu sampai 20 rakaat. Kalau sholat tasbih cukup dengan 4 rakaat, 2 rakaat salam. Niatnya sholli sunatat tasbihi rok'ataini lillahi ta'ala. Jika makmum tinggal ditambahkan makmum ya, rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikutnya takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, surat dalam Al-Quran, surat pendek. Terus dilanjutkan dengan tasbih, membaca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak 15 kali. Berikutnya setelah itu ruku, terus membaca tasbih 10 kali. Terus dilanjut dengan iktidal, membaca tasbih 10 kali. Terus sujud yang pertama, baca tasbih 10 kali. Duduk di antara 2 sujud juga tasbih 10 kali. Terus sujud yang kedua 10 kali. Terus hendak berdiri, sebelum berdiri setelah sujud membaca tasbih 10 kali. Terus di rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama. Jadi yang 15 hanya di ketika kita habis membaca surat pendek. Selain itu gerakan yang lain ada, membaca tasbih hanya 10 kali ya, sampai salam gitu ya. Ini anak-anak, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal ini, dikerjakan nanti di buku tulis ya, dikirim di WA gitu ya anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih di sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Jadi silahkan di rumah dibaca-baca bukunya atau mencari referensi yang lain, boleh dari internet juga boleh, silahkan dibaca-baca. Apa sih sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid? Silahkan dikerjakan, dibaca-baca di rumah. Itu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah memberikan membalas amal ibadah kita dengan apa yang lebih baik di sisi Allah.
Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan berkerumun, pakai masker, cuci tangan. Itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.